Kalau yang Ganjar jadi presiden, wakil presidennya AHY, kita sudah bisa bayangkan menteri-menterinya Rocky Gerung, Andi Arief, Rahlana Sidik, Ibas, Andisa Pohan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka memuji mantannya. Bagi saya itu sudah menyalahi kode etik sebuah hubungan. Karena sebagai pakar mantan, saya ingin meyakinkan kalian semua bahwa jangan pernah memuji mantan kecuali kalian benar-benar ingin kembali kepadanya. Nah, kemarin saya baca berita menarik antara Rocky Gerung dan Ganjar Pranowo. Jadi awalnya Rocky Gerung ini menghujat Ganjar sebagai orang bodoh. Puan Maharani juga bodoh katanya. Karena isu banteng dan celeng itu tidak mampu menaikkan elektabilitas keduanya. Di mata milenial, Ganjar itu bodoh, Puan Maharani itu bodoh, kata Rocky Gerung. Bahkan sebagai orang kader Demokrat, sebagai orang yang role modelnya tuh SBY gitu ya, Rocky Gerung ini menyelipkan istilah-istilah asing. Menurut New Grammar World of Politics, kita itu maunya human rights, new kind of economy. Pokoknya gitu banget lah. Padahal orang asing kalau ngomong nggak segitunya gitu ya. Ini menjadi lucu bagi saya karena apa? Karena isu banteng dan celeng ini kan ada sejarahnya, sudah ada sejak zaman Bung Karno antara orang-orang yang tetap dalam barisan atau berkhianat. Nah, di tahun-tahun ini yang memunculkan isu ini adalah Bambang Pacul. Tapi yang disebut bodoh Puan dan Ganjar. Apa itu kan jadi kayak susu beruang gitu ya. Susu beruang katanya, padahal susu sapi. Dan yang cukup menggelikan adalah Rocky Gerung mengatakan bahwa kami milenial di 2024 nanti pengennya debat capres itu debat yang akademis katanya. Lucu banget gitu. Rocky Gerung merasa milenial. Padahal usianya udah 62 tahun. 2 kali lipat dari saya 31. Kali 2, 62 tuh. Tapi dia ngerasa milenial. Tapi saya kan coba memahami Rocky Gerung gitu ya. Apa maksud dari milenial ini? Mungkin ada filosofinya. Setelah saya cari-cari alasan gitu, saya sampai kepada sebuah kesimpulan. Mungkin Rocky Gerung ini merasa milenial karena dia belum pernah menikah. Itunya jarang dipakai gitu kan. Jadi dia ngerasa milenial terus padahal udah 62. Ya sebenarnya masalah ini bukan cuma masalah Rocky Gerung. Ini masalah negeri ini gitu. Karena saya kan masuk ke dalam lintas generasi. Teman-teman saya tuh ada yang seusia paman, ada seusia orang tua, dan bahkan belakangan juga ada seusia kakek-kakek saya gitu. Jadi saya coba memahami pola pikir dari lintas zaman ini. Tapi memang dalam banyak ruang-ruang diskusi saya juga melihat gitu, banyak orang yang usianya sudah hampir 50, 48, 49, tapi mereka selalu mengatasnamakan milenial. Komentar-komentar mereka selalu mengatasnamakan sebagai orang milenial. Sampai orang milenial sendiri seperti saya itu jadi kayak nggak punya ruang gitu. Karena pernyataan-pernyataan saya sudah diakumulasi sama dia. Sudah diaku-aku sama dia gitu. Rocky Gerung juga sama nih, 62 tahun kok milenial dari mana? Tapi yang menjadi lebih menarik lagi dari pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Ganjar ini bodoh adalah respon Ganjar. Ganjar ketika dibilang bodoh, dia bilang bahwa Rocky Gerung ini orang hebat, orang cerdas, kritis, analitis. Saya tahu, pendukung Ganjar kaget kan? Ganjar bilang gak gitu, kaget kan gitu ya. Kaget lah, masa enggak gitu. Dan saya sudah menuliskan ini di artikel ini di siwot.com awalnya karena saya ingin melihat respon masyarakat atau respon para pendukung Ganjar terutama sebelum saya membuat konten ini gitu. Karena ini nggak masuk akal bagi saya. Bagaimana seorang Ganjar bilang bahwa Rocky Gerung itu cerdas atau kritis, sementara dia tidak kritis terhadap dirinya sendiri. Ya gimana dibilang kritis? Lowong beli tanah harganya miring, nggak masuk akal untuk dibeli. Bangun rumah di sana, di tanah ilegal.
Tapi itu disebut cerdas, katanya. Cerdas kondi. Kemudian kalau Rocky Gerung dianggap sebagai seorang kritikus terbaik yang pernah diikuti oleh Ganjar, katanya, ini pernyataan Ganjar ya, bukan pernyataan saya gitu. Saya juga jadi bingung gitu. Kalau Rocky Gerung dianggap sebagai kritikus terbaik, lalu nomor 2-nya siapa? Kalau yang terbaiknya Rocky, yang terburuknya siapa? Kayak apa gitu? Saya kan jadi penasaran jadinya gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung selama ini bagi saya itu bukan sebuah kritikan. Mungkin ada kritikannya, tapi kan kebanyakannya dia cuma bilang, oh ini dungu. Cuma itu gitu. Nah, apakah itu bagian dari kritikan? Enggak. Itu penghinaan. Ketika Ganjar dibilang bodoh, apa kritikannya? Kan enggak ada. Bodoh itu ya penghinaan lah, masa kritikan gitu. Tapi setelah saya tulis di siwo.com, artikel ini tayang kemarin gitu, saya akhirnya melihat komentar orang-orang, terutama dari komentar para pendukung Ganjar. Setidaknya ada 3 pembelaan yang coba mereka sampaikan. Pertama, ada yang mengatakan bahwa mungkin yang dimaksud Ganjar ini adalah majas ironi. Setelah saya cari tahu, karena saya juga lupa soal majas ironi gitu ya. Seingat saya kan ya, majas ironi itu nggak kayak gini gitu, nggak seserius yang dikatakan oleh Ganjar. Setelah saya cari tahu, ternyata majas ironi ini kan selalu ada kalimat yang berseberangan dari kalimat pertama. Misalkan Ganjar bilang bahwa Rocky Gerung ini cerdas, kritis, analitis, hebat. Sampai-sampai nggak ada perempuan yang bisa menerima dia. Nah, itu majas ironi gitu. Tapi yang disampaikan Ganjar kan enggak. Itu pujian seutuhnya. Kalau kemudian ada orang bilang bahwa ini cara orang Jawa untuk merangkul mati, itu juga saya teliti gitu. Saya cari tahu. Teknik merangkul mati ini itu dilakukan kalau sudah tidak bisa menyerang secara vulgar dan terbuka. Dan itu memang sudah pernah dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Prabowo di debat Capres tahun 2019 lalu. Tapi ini berbeda sama sekali gitu. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Prabowo itu satu level, sama-sama Capres, sama-sama Capres. Nah, Ganjar Pranowo itu gubernur, Rocky Gerung bukan. Bukan sama-sama gubernur, bukan levelnya gitu. Tapi kemudian Rocky Gerung ini dipuji-puji. Ya itu berbeda sekali dengan Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu sejauh ini tidak pernah menjawab atau merespon orang-orang yang menghina dia. Nggak pernah gitu. Pak Jokowi tetap di levelnya sebagai seorang presiden yang memikirkan bangsa ini. Nah, kalau ada cacian makian dari level-level bawah, ya itu dihadapi sesama levelnya gitu. Kalau saya levelnya menghadapi SBY. Ya pakar mantan soalnya gitu. Kalau yang lain-lain antar buzzer ya ada levelnya sendiri gitu. Jadi nggak pernah tuh Pak Jokowi merespon pernyataan Pak SBY gitu. Nggak ada. Itu level saya gitu. Pak Jokowi di level yang berbeda. Nah ini Ganjar kan enggak gitu. Dia merespon Rocky Gerung. Kalau ini mau disamakan antara Jokowi dengan Prabowo, konteksnya juga berbeda gitu, berbeda sama sekali. Kalau kita mau samakan itu kan jadi ada konsekuensinya. Mungkin kalau nanti Ganjar Pranowo jadi presiden, maka menterinya Rocky Gerung. Ya sama kan gitu. Kayak Jokowi menterinya Prabowo gitu. Sama. Dan pertanyaannya, apakah kalian masih mau menerima? Dan selain itu, ada juga komentar orang-orang yang pro terhadap Ganjar dan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu adalah pancingan dan Ganjar lolos dari pancingan itu, katanya. Ini kan secara otomatis kalian juga memuji Rocky Gerung. Karena Rocky dianggap mampu untuk menguji Ganjar. Apa ini? Gak masuk akal sama sekali gitu. Lalu kemudian gara-gara Ganjar ini memuji Rocky Gerung gitu ya, yang dianggap hebat, cerdas, kritikus terbaik yang pernah diikuti oleh Ganjar gitu ya, maka Rocky Gerung balas memuji Ganjar juga. Oh, Ganjar itu mateng, yang mentah itu PDIP. Itu juga lucu dan gak masuk akal. Kenapa? Karena suka nggak suka, bagaimanapun Ganjar itu kader PDIP. Bagaimana mungkin partainya itu mentah sementara kadernya matang? Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Tapi
karena saya ingat Rocky Gerung ini kader Demokrat gitu, role modelnya ya Pak SBY, mungkin dia ingin mengambil contoh dari Demokrat. Karena dalam Demokrat yang mentah itu partainya, yang matang Pak SBY-nya. Itulah kenapa ketuanya AHY. Mentah soalnya gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Ganjar dalam pengetahuan saya gitu ya, ini nggak etis dan nggak logis, nggak sesuai lah. Karena apa? Karena sebenarnya dalam kasus-kasus yang lain dia kadang coba menghindari pertanyaan wartawan gitu. Tapi ini malah langsung merespon dengan cepat dan lugas. Ini kan apa maksudnya gitu? Kalau kemudian dia ingin menyelesaikan permasalahan, tapi kan suka nggak suka bagaimanapun di dalam pernyataan Rocky Gerung itu ada Puan Maharani yang juga sama-sama dibilang bodoh sama Rocky Gerung. Ini kan lucu gitu. Kalau saya relawan Jokowi, pendukung Jokowi, anak Jokowi dihina bodoh sama orang lain, pasti saya belain. Pasti. Misalkan Kaisang, Gibran, Kahiyang, misal dibilang bodoh sama siapa? Sama Said Didu, Rocky Gerung, atau siapapun itu. Pasti saya sedang serang balik gitu. Logikanya seperti itu. Nah ini Ganjar, anggota partai, kedua kader partai. Anak ketua umum partainya dihina bodoh, malah yang menghina dipuji sama Ganjar. Ini kan gak etis gitu. Di mana logika berpikirnya? Anak ketua umum partai dihina, malah penghinanya dipuji. Gak masuk akal gitu. Itu berbeda sama sekali dengan saya kayaknya gitu ya. Dan selain itu, dalam sebuah cerita politik, memang tidak ada yang kebetulan. Setiap hal atau kejadian yang nampaknya kebetulan, kadang-kadang di balik semua itu sudah terjadi skenario-skenario atau settingan. Nah, dalam kasus ini, pertanyaan saya adalah, karena suka nggak suka Rocky Gerung ini kan kader partai Demokrat gitu ya. Dan Demokrat juga kayaknya lagi mau mencari calon presiden pendampingnya AHY gitu ya. Ini kan menjadi timbul pertanyaan, kenapa Ganjar malah membiarkan anak ketua umumnya dihina-hina lalu memuji kader Demokrat ini? Apakah ini ada hubungannya dengan 2024? Misalkan ingin memasangkan Ganjar AHY yang nanti koalisinya Demokrat, PKS, PAN. Apa itu tujuannya gitu? Ini kan jadi menimbulkan pertanyaan, karena aneh aja. Gak ada satu alasan pun bagi Ganjar sebenarnya untuk merespon atau menghadapi Rocky Gerung dengan pernyataan yang memuji. Gak ada untungnya, gak ada alasannya gitu. Ya karena bisa aja dia diem gitu, bisa aja. Ngapain direspon seorang Rocky Gerung ini? Nah, tapi dari sini ini kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru dari kelompok relawan atau para pendukung Ganjar. Karena saya baca juga komentar-komentar gitu. Banyak dari mereka ingin Ganjar ini maju sebagai capres terserah dari partai manapun, bahkan termasuk dari partai Demokrat. Bagi saya berbeda pendapat soal ini. Kenapa? Partai itu penting sebagai pendukung seorang calon presiden gitu. Memang semua partai ini ada kasus korupsinya, memang, tapi tidak pernah seburuk Demokrat. Di mana ketua umum, sekretaris, bendahara korupsi semua. Nggak pernah ada. Di partai-partai lain nggak ada. Tidak pernah ada mantan koruptor yang sudah dipenjara bertahun-tahun, lalu kemudian kembali kepada partai dan menjadi majelis tertinggi partai. Tidak ada di partai lain gitu. Nah, kenapa partai ini penting? Karena itu akan membuat wajah kabinet kita, kabinet menteri-menterinya gitu. Kalau yang Ganjar jadi presiden, wakil presidennya AHY, kita sudah bisa bayangkan menteri-menterinya Rocky Gerung, Andi Arief, Rahlana Sidik, Ibas, Andi Sapohan. Ya terus terang saya gak rela gitu. Wajah negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang kayak gitu. Ya masih mending PDIP bagaimanapun suka nggak suka gitu. Masih mending Golkar atau PKB gitu. Masih mending. Misalkan kalau PDIP ya menterinya Risma, masih bagus lah. Azwar Anas, Budiman Sujatmiko, Adian Apitupulu masih enak dilihat gitu. Bukan kayak Andi Arief. Jadi dalam kesimpulan saya, kalau sampai Ganjar Pranowo ini maju lewat Demokrat, saya pasti akan memilih lawannya siapapun itu. Entah itu Airlangga Hartarto atau Prabowo Subianto. Karena dalam kalkulasi saya, Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto itu adalah menteri yang dipilih oleh Pak Jokowi.
itu adalah orang-orang yang diizinkan masuk dalam kabinet Pak Jokowi. Sementara AHY, Demokrat, PKS, ini adalah alasan fundamental kenapa mereka ini tetap ada di luar. Ada alasan yang sangat fundamental. Kenapa Pak Jokowi menolak tawaran AHY sebagai menteri? Kenapa Pak Jokowi menolak bujukan SBY untuk mengangkat anaknya sebagai menteri? Itu ada alasannya gitu. Dan saya sebagai pendukung Jokowi ingin menegaskan bahwa saya adalah pendukung Jokowi, bukan pendukung Ganjar Pranowo. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan setelah ini, saya akan kritisi. Karena ya ini faktanya gitu. Daripada kita menerima Demokrat, PKS, ya mending PDIP mau kemana-mana. Jadi bagaimanapun untuk siapapun yang merasa bahwa kalian tetap ingin mendukung Ganjar dan merasa gak masalah didukung Demokrat, maka saran saya bersiap-siaplah untuk satu barisan dengan Rocky Gerung. Bersiap-siaplah untuk satu barisan dengan Anissa Pohan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.